Dia ambil pedang yang tajam, dia kemudian bongkar tempat istirahat gurunya. Ternyata ketika dibongkar dia kaget, gurunya sedang sujud. Sujudnya panjang sekali. Melihat lagi sujud dia langsung diam. Tapi masih gregetan. Guru gua kok sujud mulu kerjaannya. Kapan perangnya nih? Wah, kan banyak anak muda kan begitu ya. Pengajian mulu, kapan perangnya nih? Ini udah gatal mau jihad nih. Anak muda biasa. Emang dia kira jihad itu semudah itu? Jihad itu kalau nggak pakai ruh jadi jahat. Udah kedua aja Pak. Ya, mau jihad apa jahat? Kalau jihad dia harus dengan kemurnian rohani. Udah ada waktu sekitar 1 jam, baru naik kepalanya. Ternyata tempat sujudnya sudah basah. Baru turun isyaratnya. Beliau kemudian baca Assalamualaikum kiri kanan, kanan kiri. Ibn Syamsuddin mengatakan, wahai Ananda Sultan, detik ini berangkatlah. Insya Allah Allah membersamai perjuanganmu. Bengong dia. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Tapi di saat itu karena dia melihat gurunya sujud lama, egonya pun ikut kemudian tenang. Dia kemudian masuk ke Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul itu dengan penuh tenang, zikir nggak berhenti, dibersamai gurunya. Jadi beberapa kali melakukan serangan, gurunya nggak dia bawa ikut. Dia ngerasa orang tua ngerti apa. Ini anak arogansinya anak-anak muda. Ya, menang nggak habis itu? Menang. Maka beliau dapat gelar Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ya. Jadi senjata paling hebat itu adalah tawakul, bertawakal. Karena di situ ada strategi ilahiyah. Allah lah yang buat strategi. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada ulama-ulama kita dalam menghadapi pandemi. Ulama wali Pak ya. Ulama itu terbagi 2. Ulama dunia, ulama akhirat. Orang salah faham ulama dunia yang kere-kere gitu, enggak ada kaitannya. Nabi Sulaiman kaya tuh, Nabiullah, Nabi akhirat itu. Ini urusannya ruh. Ulama dunia yang di kolbunya ada dunia. Boleh di tangannya ada dunia, di rumahnya ada dunia, tapi jangan pernah masuk ke dalam kolbunya. Itu yang penting. Orang miskin bisa lebih cinta dunia daripada orang kaya. Coba aja cek. Bapak tadi ingatnya apa? Ingat Allah apa ingat mau makan sarapan pagi? Ingat sarapan pagi. Udah lapar, nggak ingat Allah. Sholat lagi. Kayak gitu mau masuk surga pakai sholat. Saya nggak yakin antum masuk surga pakai sholat ya. Sholatnya sembari membayangkan selain Allah. Jadi kita ini pencitraan depan Allah, tapi Allah nggak melihat pencitraan zahir, Allah melihat batinnya. Ya. Ulama akhirat itu ulama yang kenal Allah. Jadi wali-wali Allah itu walaupun zahirnya nggak bisa baca kitab beginian, dia bisa baca kitab kolbu. Ulama akhirat itu boleh kaya, boleh miskin, nggak ada urusan. Yang penting kolbunya ma Allah, kolbunya bersama Allah. Daripada udah miskin, kolbunya bersama dunia, mending kaya, kolbunya bersama yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh gak kiai punya rumah banyak? Kok boleh? Yang penting kolbunya bersama Allah. Boleh gak kiai mobilnya banyak? Gak apa-apa, usahanya banyak. Boleh. Yang penting kolbunya bersama. Kiai istrinya banyak. Ya boleh, yang penting kolbunya bersama Allah. Maaf ibu ya. Itu jangan diteruskan Pak ya, nanti bisa perang di rumah ntar.
Contoh tawakal kalau dalam kisah-kisah Quran, masih ingat Nabiullah Ibrahim? Masih ingat? Nabi Ibrahim waktu dilempar ke dalam api, siapa yang datang? Malaikat datang. Yang datang bukan malaikat biasa, yang datang pemimpin malaikat luar biasa, Sayyidina Jibril. Beliau menawarkan bantuan. Itu kalau Sayyidina Jibril ngeluarin sayapnya satu, Raja Namrud mau negerinya hancur semua, cukup dia gini nih. Karena sayap dia itu luar biasa sekali. Tapi Sayyidina Ibrahim gak mau, karena itu melanggar kode etik nubuat. Jadi nabi-nabi itu walaupun doanya mustajab, dia gak boleh mengeluarkannya di dunia. Kata Rasulullah SAW, inni khaba'tu, aku menyembunyikan doa-doa mustajabku. Gak boleh sembarangan pakai. Untuk apa? Beliau sembunyikan untuk nanti, sekarang akhir zaman dan nanti di padang mahsyar. Coba kalau Nabi Muhammad pakai hak beliau seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat hak memberi syafaat gak? Sampai Nabi Muhammad kasih izin baru dia dapat izin. Jadi Nabi Muhammad bilang, hai para nabi, aku izinkan kamu membantu umatmu, baru boleh bantu. Kalau enggak boleh bantu. Maka saat nabi-nabi itu membantu umatnya, itu bukanlah syafaat nabi tersebut, tapi syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Al-Khalil, beliau ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini kalau antum ditawarkan malaikat Jibril gimana? Mau ya? Misalnya datang nih Jibril ngucapin salam, oh kayaknya girang banget ya. Padahal belum tentu Jibril ya kan. Saya tahu Mas Bril. Saya tahu Azazil. Azazil tuh mirip dengan Jibril. Kalau dia nyamar tuh mirip sekali. Karena sayapnya jumlahnya hampir sama dulu dengan, bedanya sekarang udah patah gitu hanya. Jumlahnya sama persis. Maka kehebatannya Azazil hampir sama dengan gurunya Jibril. Jadi dia itu gurunya itu. Umat akhir zaman. Rasulullah nggak pernah menggunakan doa-doa yang dahsyat itu di saat beliau masih hidup. Ditahan-tahan terus. Doa itu adalah emosi yang bercampur keyakinan untuk menghancurkan musuh. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi, yakin tumbuh, hancurlah kaumnya. Ya Allah, jika engkau biarkan umatku hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang lebih rusak dari sekarang. Itu kata Nabi Nuh. Karena beliau bercampur keyakinannya dengan emosinya. Nabi Muhammad yakin emosinya terkendali. Umur cuma 63, tapi lebih dewasa dari Nabi Nuh yang 950 tahun. Maka yang paling berhak menjadi pewaris Rasulullah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Gimana? Kita masuk yang mana? Kayaknya saya aja nggak lolos Pak. Emosi ini bukan emosi biasa. Ini emosi kita. Kita punya kekuatan untuk menghancurkan dia, tapi kita nggak hancurkan. Nah itu dia. Pernah nggak punya kesempatan mau menghancurkan orang, tapi kita nggak lakukan? Ah, berarti antum dimensi rohaninya sudah mulai bagus. Itu cuma umat Nabi Muhammad yang bisa begitu. Umat terdahulu hampir semuanya nggak ada. Nabinya aja nggak ada yang sabar kok. Jadi sesabar-sabarnya Nabi terdahulu, itu jauh lebih sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wirid-wirid, zikir-zikir yang ngundang-undang khadam itu nggak menumbuhkan tawakal, apalagi antum pakai rajah, pakai jimat. Meskipun pakai jimat itu ada dalilnya yang membolehkan. Tapi kalau meskipun ulama ini membolehkan, saya mensyaratkan satu, harus bab tawakul. Kalau nggak usah pakai jimat. Ya. Kenapa? Karena nanti justru mendewakan si jimat, syirik khafi yang muncul di kolbu. Nah ini yang berbahaya.
Untuk penulis jimat itu ada ilmunya, Pak. Kita tahunya kan sok-sok ahli tauhid, anti jimat. Tapi giliran minum obat berharap kesembuhan dari obat, itu lebih parah daripada pakai jimat. Ya. Makan meyakini nasilah yang mengenyangkan, itu lebih parah dari pakai jimat. Masih begitu nggak? Ya, itu jimat perut namanya. Ya, banyak orang sok-sok ahli tauhid, kalau ketemu jimat dibakar-bakarin. Tapi ya salah, dia kalau makan dia bergantung kepada nasi, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Wah, udah jam 6, 10 Pak. Lanjut. Atau cukup? Jadi beda tawakal orang awam dengan wali. Orang awam tawakalnya urusan pulus, rezeki, jodoh. Begitulah terus. Hidup ini muter bolak-balik. Yang ada dalam hatinya cuma masalah rezeki, jodoh, apalagi tadi? Ya. Pasangan, sehat tidak sehat, beli rumah tidak beli rumah. Jadi kalau cerita tawakal yang diceritain masalah keajaiban duit. Saya ini nggak punya kerjaan, terus sholat duha 12 rakaat, tiba-tiba siangnya ada yang nganterin duit. Itulah testimoninya terus. Ya, saya di dalam dompet cuma ada duit 20.000. Celengan lewat, saya kasih aja. Ya. Hati berkecamuk. Sorenya dapat duit 2 juta. Jadi testimoni tawakal orang awam itu selalu masalah duit. Mau naik pangkat nggak? Jangan lagi masalah itu. Tapi sudah masuk kepada meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Artinya kita nggak berkehendak kecuali emang Allah ridho gitu. Karena kita nggak semuanya wali Allah, putuskanlah semua urusan dengan sholat. Jadi sholat 2 rakaat, minta izin ya Allah. Apakah ini kecenderungan, Pak? Nah, orang ini sudah mulai masuk gerbang tawakal. Itu maksud Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu punya hajat, punya kehendak, maka baguskan wudu'mu, falyusolli rakaatain, sholat 2 rakaat, lalu doa minta jodoh itu, atau doa minta suatu masalah diselesaikan. Itu orang sudah masuk gerbang tawakal awal. Dia mengatakan, ya Allah, jika kerjaan ini baik maka mudahkan, jika tidak tolong jauhkan. Kalau itu gampang, Pak. Yang paling susah itu ini, masalah jodoh. Jodohnya dia udah senang duluan, terus ngomong, ya Allah, jika dia baik percepat ya Allah. Nah, kalau itu ngomong tuh, jika dia kurang baik, nah itu kayaknya susah membacanya. Benar gak? Jika dia kurang baik ya Allah, tolong jauhkan. Itu kayaknya susah dilafazkan. Padahal kalau antum sanggup melafazkannya dari kolbu, itu sudah masuk ke gerbang tawakal pertama. Ya, jadi kita ini senang sama orang bukan lagi dengan nafsu, tapi sudah dengan ruhani. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama, ya. Udahlah ya, kebanyakan. Gimana?